Dia kemudian berlari mengelilingi tempat eksekusi sambil berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Dia tuh meninggalnya tuh bener-bener pelan-pelan, mengalami luka yang berulang. Eksekusi Margaret memang berlangsung dengan sangat-sangat mengerikan dan jauh dari kata manusiawi. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ya, kalau satu-satunya alasan seseorang dihukum metong bukan karena melakukan kejahatan, tapi hanya karena dia dilahirkan dari keluarga yang salah. Bahkan lebih tragis lagi, yang dihukum ini sudah berusia hampir 70 tahun, udah nenek-nenek. Dia udah hidup selama itu, mengabdi untuk kerajaan, kehilangan suami, dipisahkan dari anak-anak, lalu suatu pagi dipanggil keluar hanya untuk dieksekusi tanpa pernah benar-benar diadili. Dan yang bikin kisah ini sangat-sangat terkenal adalah proses kematiannya sendiri, guys. Sampai sekarang, Margaret Pole sering disebut sebagai salah satu orang yang mengalami eksekusi paling mengerikan dalam sejarah Inggris. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya kesalahan Margaret Pole? Well, today kita akan membahas kisah hidup Margaret Pole, seorang perempuan yang lahir sebagai putri kerajaan. Dia sempat hidup dalam kemewahan, namun akhir kisah hidupnya sangat tragis karena dia dieksekusi atas perintah Henry ke-8. Siapin cemilan kalian ya guys, karena ceritanya panjang dan seru banget. Hidup Margaret Pole ini bener-bener kayak naik roller coaster yang gak pernah berhenti. Tapi sebelum kalian lanjut nonton, lihat deh top yang aku pakai. It's so cute, bahannya enak banget, stretchy, adem banget. Terus dia kayak modelnya tuh kayak asimetris kayak gini. Harganya juga murah banget, aku udah taruh linknya di description box, so make sure to check it out. Kalau kita bicara tentang Margaret Pole, kita harus mundur jauh ke abad ke-15 ya. Masa ketika Inggris sedang dilanda perang saudara yang berlangsung puluhan tahun. Perang ini dikenal sebagai War of the Roses. Perang antara dua keluarga kerajaan yang sama-sama mengklaim tahta Inggris. Aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya, so make sure to check them out. Tapi aku akan bahas sedikit ya biar nyambung juga ceritanya. Di satu sisi ada keluarga Lancaster yang menggunakan lambang mawar merah, dan di sisi lain ada keluarga York dengan lambang mawar putih. Perang ini tuh bukan sekedar perebutan kekuasaan biasa. Perang ini tuh ya bisa bikin saudara bisa saling membini, sepupu bisa saling berperang, bahkan seorang ayah dan anak bisa berada di kubu yang berbeda. Pokoknya perangnya sangat-sangat complicated. Dan Margaret lahir tepat di tengah keluarga yang paling chaotic ini. Margaret lahir pada tanggal 14 Agustus 1473. Ayahnya adalah George, Duke of Clarence. George ini adalah adik kandung dari Raja Edward keempat sekaligus adik dari Raja Richard ketiga. Artinya, sejak lahir Margaret adalah anggota inti keluarga York. Dia memiliki darah Plantagenet yang sangat murni, dan pada zaman itu darah kerajaan bukan hanya sebuah kebanggaan. Kadang ini justru bisa menjadi kutukan. Saat Margaret lahir, keluarganya hidup dalam kemewahan. Dia tumbuh di istana, dikelilingi pelayan, mendapat pendidikan terbaik, belajar membaca, menulis, agama, tata krama, musik, dan segala hal yang dianggap pantas untuk seorang putri bangsawan. Namun, masa kecilnya tidak berlangsung lama, karena ayah Margaret bukanlah pria yang mudah puas. George, Duke of Clarence, dikenal sebagai sosok yang ambisius. Meskipun dia ini adalah adik raja, dia ini beberapa kali terlibat konflik politik. Hubungannya dengan kakaknya Raja Edward keempat semakin memburuk. George bahkan pernah berpindah kubu selama War of the Roses demi kepentingannya sendiri. Pada akhirnya Raja Edward keempat kehilangan kesabaran. George dituduh melakukan pengkhianatan terhadap mahkota, dan pada tahun 1478 dia pun dijatuhi hukuman metong. Mungkin kalian ada yang pernah dengar legenda yang mengatakan kalau George ini dieksekusi dengan cara
ditenggelamkan ke dalam satu tong besar berisi anggur Malmsey. Cerita ini tuh sangat terkenal ya dan sering muncul dalam buku maupun film sejarah. Namun sampai sekarang para sejarawan masih memperdebatkan apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya cerita yang berkembang kemudian. Yang pasti George memang dieksekusi atas perintah kakaknya sendiri. So, Bayangin ya, Margaret baru berusia sekitar 4 tahun dan ayahnya dibunuh oleh Pamannya sendiri. dan belum cukup sampai di situ, karena setelah ayahnya dihukum sebagai pengkhianat, seluruh keluarganya ikut terkena dampaknya. Dalam hukum Inggris saat itu ada istilah attainder, artinya seseorang yang dinyatakan sebagai pengkhianat akan kehilangan seluruh haknya. Gelar bangsawan dicabut, tanah disita, warisan hilang, bahkan anak-anaknya pun dianggap tidak lagi memiliki hak atas tahta. Margaret yang sebelumnya adalah seorang putri kerajaan mendadak kehilangan hampir semua hak istimewanya. Untungnya, ibunya, Isabel Neville, berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Tapi nasib buruk kembali datang, guys. Isabel meninggal tidak lama setelah George dieksekusi. Sebagian sejarawan menduga karena ibunya ini terkena komplikasi setelah melahirkan. Artinya, sebelum Margaret menginjak usia 5 tahun, dia sudah kehilangan ayah sekaligus ibunya. Dia menjadi yatim piatu saat masih balita. Nah, untungnya Raja Edward keempat tidak membiarkan keponakannya ini terlantar ya. Margaret dan adik laki-lakinya, Edward, dibesarkan di lingkungan kerajaan. Tetapi kehidupan mereka berubah lagi ketika Edward keempat meninggal dunia secara mendadak pada tahun 1483. Putra sulung Edward keempat yang masih berusia 12 tahun seharusnya menjadi raja dengan gelar Edward kelima. Namun sebelum penobatan berlangsung, pamannya sendiri mengambil alih kekuasaan dan pamannya itu adalah Richard ketiga. Richard menyatakan bahwa pernikahan Edward keempat tidak sah sehingga anak-anak Edward dianggap tidak sah pula. Sementara dua pangeran kecil yaitu Edward kelima dan juga adiknya Richard menghilang secara misterius di Tower of London. Dan sampai hari ini, misteri ini masih menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Inggris. Lalu, bagaimanakah nasib Margaret? Nah, Richard ketiga sebenarnya tidak memperlakukannya dengan buruk. Dia tetap hidup sebagai bangsawan meskipun ya tidak lagi memiliki hak yang besar. Namun, semuanya berubah lagi hanya 2 tahun kemudian. Pada tahun 1485, Richard ketiga tewas dalam pertempuran Bosworth. Perang panjang War of the Roses akhirnya berakhir. Seorang bangsawan bernama Henry Tudor berhasil mengalahkan Richard dan naik tahta sebagai Henry ke-7. Dan ini adalah awal dari dinasti Tudor. Dan bagi Margaret, ini juga menjadi awal dari kehidupan yang penuh ketidakpastian. Karena Henry ke-7 sadar betul satu hal. selama masih ada keturunan keluarga Plantagenet yang hidup, Tahtanya tidak akan pernah benar-benar aman. Dan Margaret adalah salah satunya. Kalau kalian berada di posisi Henry ke-7, mungkin kalian juga akan merasa khawatir ya. Bayangin aja, kalian baru aja merebut tahta melalui peperangan. Lalu masih ada keluarga kerajaan lama yang memiliki klaim darah jauh lebih kuat dibanding kalian. Setiap pemberontak bisa saja mengangkat nama mereka sebagai calon raja baru. Dan orang yang paling berbahaya bukan Margaret, melainkan adik laki-lakinya, yaitu Edward, Earl of Warwick. Edward adalah satu-satunya pewaris laki-laki sah dari keluarga York. Karena itulah, sejak masih anak-anak, Henry ke-7 ini memenjarakan Edward di Tower of London. Bayangin guys, Seorang anak kecil menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik tembok penjara. bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena darah yang mengalir dalam tubuhnya. Sementara itu, Margaret menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Henry ke-7 mengambil keputusan yang menurut banyak sejarawan sangat cerdas. Alih-alih memenjarakan Margaret, dia justru menikahkannya dengan seorang pria yang sangat setia kepada keluarga Tudor. Namanya Richard Pole. Richard bukanlah pangeran, bukan juga bangsawan paling kaya. Namun, keluarganya dikenal sangat setia kepada Henry ke-7. Dan pernikahan ini memiliki tujuan politik yang jelas ya. Dengan menikahkan Margaret kepada pria yang setia kepada Tudor, Henry berharap garis keturunan Plantagenet tidak lagi menjadi ancaman politik. Dan bagi Margaret sendiri, dia hampir tidak punya pilihan selain menerima ini. Meskipun awalnya merupakan pernikahan politik, hubungan Margaret dan Richard tampaknya cukup harmonis. Mereka hidup sederhana dibandingkan keluarga kerajaan lainnya. Jauh dari kemewahan yang dulu pernah dimiliki oleh Margaret. Namun untuk pertama kalinya setelah
sekian lama dia memiliki sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, yaitu sebuah keluarga. Dalam pernikahan ini, Margaret dan Richard dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama adalah Henry Pole, lalu ada Arthur Pole, kemudian Jeffrey Pole, disusul Reginald Pole, dan anak bungsunya yaitu Ursula Pole. Margaret dikenal sebagai ibu yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Dia memastikan mereka mendapatkan pendidikan terbaik, terutama Reginald, yang sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Tapi nggak akan ada yang pernah nyangka bahwa justru salah satu anak Margaret inilah yang suatu hari nanti akan menjadi alasan mengapa Margaret kehilangan semuanya. Kalau melihat kehidupan Margaret Pole saat itu, mungkin banyak orang mengira akhirnya nasib baik mulai berpihak kepadanya. Memang hidupnya tidak semewah saat masih menjadi putri kerajaan, tapi setidaknya dia memiliki suami yang baik, 5 orang anak yang sehat, dan kehidupan yang relatif tenang. Setelah semua tragedi yang dialaminya sejak kecil, Margaret seolah akhirnya menemukan kedamaian. Namun sayangnya, kedamaian itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1504, suaminya Richard Pole meninggal dunia. Margaret baru berusia sekitar 30 tahun dan mendadak menjadi seorang janda dengan 5 orang anak yang masih harus dibesarkan. Keadaan keuangannya pun memburuk. Suaminya Richard Pole memang seorang bangsawan, tapi bukan bangsawan yang kaya gitu loh guys. Dan setelah dia meninggal, Margaret harus berjuang keras menghidupi keluarganya. Ironis banget ya, perempuan yang dulunya lahir sebagai cucu seorang raja, kini bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun lagi-lagi, hidup Margaret berubah karena pergantian raja. Pada tahun 1509, Henry ke-7 meninggal dunia, dan tahta kemudian diwariskan kepada putranya yang baru berusia 18 tahun saat itu, yaitu Henry ke-8. Raja yang terkenal karena punya 6 istri ya. Di awal pemerintahannya, Henry ke-8 ini sangat berbeda dengan gambaran yang kita kenal sekarang. Pas dia masih muda itu, dia sangat karismatik. Dia pandai berbicara, dia suka olahraga, suka musik, dan dianggap sebagai salah satu pangeran paling menjanjikan di Eropa. Bahkan banyak orang saat itu yakin bahwa Inggris akhirnya memiliki seorang raja yang bijaksana. Belum ada yang tahu kalau beberapa dekade kemudian Henry ke-8 akan berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Nah, salah satu keputusan pertama Henry ke-8 adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga-keluarga bangsawan yang sebelumnya diperlakukan keras oleh ayahnya. Dan salah satu orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah Margaret Pole. Henry ke-8 mengembalikan sebagian besar tanah warisan keluarganya. Bahkan pada tahun 1513, Margaret resmi mendapatkan kembali gelar Countess of Salisbury. Ini adalah hal yang luar biasa ya guys, karena biasanya gelar bangsawan itu diwariskan kepada laki-laki. Namun Margaret mendapatkannya atas namanya sendiri. Dia pun lalu menjadi salah satu perempuan paling kaya di Inggris. Bayangin, perempuan yang pernah kehilangan semua haknya karena ayahnya dianggap pengkhianat, Ini kembali menjadi salah satu bangsawan paling berpengaruh di negeri itu. seolah hidupnya akhirnya benar-benar kembali seperti dulu. Dan bukan hanya itu, Margaret juga menjadi salah satu perempuan yang paling dipercaya oleh keluarga kerajaan. Dia diangkat menjadi pendamping sekaligus pengasuh bagi Putri Mary. Mary ini adalah putri tunggal Henry ke-8 dan istrinya Catherine of Aragon ya. Karena Margaret dikenal lembut, berpendidikan, dan berasal dari keluarga kerajaan, makanya dia dianggap sosok yang tepat untuk mendampingi sang putri. Lambat laun, hubungan Margaret dan Putri Mary menjadi sangat dekat. Bahkan banyak catatan yang menggambarkan Margaret ini jadi kayak ibu kedua bagi Putri Mary. Dia mengajari Mary berbagai hal, mulai dari tata krama kerajaan, agama, hingga pendidikan sehari-hari. Margaret juga menjadi sahabat dekat Catherine of Aragon. Namun disinilah awal dari masalah besar itu dimulai. Seperti yang kita tahu, Henry ke-8 sangat terobsesi pengen punya anak laki-laki. Padahal sebenarnya Catherine of Aragon ini udah beberapa kali hamil. Namun sebagian besar bayinya meninggal sebelum atau sesaat
setelah lahir. Yang berhasil bertahan hidup hanyalah Putri Mary. Dan semakin lama, Henry ini mulai yakin bahwa pernikahannya dengan Catherine dikutuk oleh Tuhan. Dia menggunakan ayat dalam kitab Imamat sebagai alasan. Karena sebelum menikahi Henry, Catherine ini memang pernah menjadi istri kakaknya, yaitu Pangeran Arthur, yang meninggal dunia tidak lama setelah menikah. Walaupun saat itu Paus telah memberikan izin khusus agar Henry bisa menikahi Catherine, bertahun-tahun kemudian Henry mulai mengklaim bahwa pernikahan itu sebenarnya tidak sah di mata Tuhan. Tapi banyak yang percaya kalau alasan utamanya bukan soal agama ya, melainkan karena ya Henry ini udah jatuh cinta kepada perempuan lain, yaitu Anne Boleyn. Anne ini berbeda dari perempuan lain di istana. Anne ini adalah wanita yang cerdas, berani, pandai berdiskusi, dan yang paling penting, dia ini menolak menjadi simpanan raja. Anne mengatakan bahwa kalau Henry menginginkannya, maka Henry harus menikahinya. cuman masalahnya kan ya Henry udah punya istri, Catherine of Aragon, dan Paus di Roma menolak memberikan izin perceraian. Disinilah sejarah Inggris berubah selamanya. Karena gagal mendapatkan izin dari Paus, Henry VIII mengambil keputusan yang mengejutkan seluruh Eropa. Dia memutus hubungan dengan Gereja Katolik Roma, kemudian mendirikan Gereja Inggris atau Church of England, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin tertinggi gereja tersebut. Keputusan ini benar-benar mengguncang seluruh kerajaan, bukan hanya karena menyangkut agama, tapi juga politik. Semua orang kini dipaksa memilih apakah mereka akan setia kepada Paus atau setia kepada raja. Margaret Pole tidak pernah terang-terangan memberontak. Namun semua orang udah tahu ya, dia ini ada di pihak yang mana. Dia tetap setia kepada Catherine of Aragon. Dia tetap menyayangi Putri Mary, dan dia juga adalah seorang Katolik yang sangat taat. Ketika Henry menceraikan Catherine dan menyatakan Putri Mary sebagai anak tidak sah, Margaret sangat terpukul. Mary yang dulu diasuhnya sejak kecil, kini dipisahkan dari ibunya. Statusnya sebagai putri kerajaan dicabut. Bahkan, Mary dipaksa mengakui bahwa ibunya bukan lagi ratu. Margaret tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Mary, dan bagi Henry, kesetiaan seperti ini mulai dianggap mencurigakan. Nah, sebenarnya guys, masalah terbesar Margaret bukanlah dirinya sendiri, melainkan salah satu putranya, yaitu Reginald Pole. Sejak kecil, Reginald ini udah dikenal sangat pintar. Margaret bahkan rela mengorbankan banyak hal agar anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Reginald belajar di Universitas Oxford, lalu melanjutkan pendidikan ke Italia. Dia menjadi seorang rohaniwan yang sangat dihormati. Nah, lucunya, pada awalnya Henry VIII justru mendukung pendidikan Reginald. Henry itu berharap kalau suatu hari nanti Reginald akan menjadi tokoh penting yang mendukung kebijakannya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Henry meminta dukungan dari para cendekiawan mengenai perceraiannya dengan Catherine, Reginald menolak. Dia percaya bahwa perceraian tersebut bertentangan dengan ajaran gereja. Penolakannya membuat Henry kecewa. Namun semuanya benar-benar meledak ketika Reginald menulis sebuah buku yang isinya menyerang Henry VIII secara langsung. Buku itu berjudul Pro Ecclesiae Unitatis Defensione, nggak tahu ya cara bacanya. Pokoknya intinya buku ini itu menyebutkan bahwa Reginald merasa bahwa tindakan Henry memisahkan diri dari gereja Roma adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dia bahkan menegur Henry dengan bahasa yang lumayan keras. Bayangin guys, seorang anak dari Margaret Pole secara terbuka mengkritik Raja Inggris. Dan kritik itu dibaca oleh banyak penguasa Eropa. Jadi otomatis bagi Henry VIII ini bukan lagi sekedar perbedaan pendapat. Ini adalah penghinaan. Henry segera memanggil Reginald kembali ke Inggris. Tetapi Reginald tahu apa yang mungkin akan terjadi jika dia pulang. Jadi dia memilih untuk tetap tinggal di Italia. Keputusan ini membuat Henry semakin marah. Karena sekarang Reginald bukan hanya dianggap pembangkang. Dia juga menjadi simbol perlawanan terhadap Henry VIII. Gak lama kemudian, Paus mengangkat Reginald Pole menjadi kardinal. Artinya, putra Margaret kini menjadi salah satu
satu tokoh paling penting dalam gereja Katolik dan secara terbuka berada di pihak yang berlawanan dengan Henry ke-8. Bagi seorang raja yang semakin curiga pada semua orang, ini adalah mimpi buruk ya. Sayangnya, karena Reginald berada di luar negeri dan tidak bisa disentuh, ada orang lain yang harus membayar harga dari semua ini. Dan orang itu adalah keluarga Reginald sendiri. Dan yang paling menderita yaitu ibunya, Margaret Pole. Kalau ada satu hal yang paling ditakuti hidup di bawah pemerintahan Henry ke-8, itu adalah ketika raja mulai mencurigai kesetiaanmu. karena saat itu rasa curiga saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh hidup seseorang. Dan itulah yang mulai terjadi pada keluarga Margaret Pole. Semua bermula dari putranya sendiri, Reginald Pole. Dari Italia, Reginald terus menulis surat dan menyampaikan kritik terhadap Henry ke-8. Dia menyebut keputusan Henry memutus hubungan dengan gereja Katolik sebagai dosa besar. Bahkan dia mendorong para penguasa Katolik di Eropa untuk menentang Henry. Bagi Henry ke-8, ini bukan lagi sekedar urusan keluarga. Ini adalah ancaman politik. Kalau ada negara asing yang menggunakan nama Reginald untuk menyerang Inggris, maka keluarga Pole bisa menjadi simbol pemberontakan. Dan Henry tidak mau mengambil resiko sekecil apapun. Tahun 1538 menjadi titik balik yang mengerikan. Pemerintah mulai menangkap orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan Reginald dan salah satunya adalah Geoffrey Pole, putra Margaret. Setelah ditangkap dan diinterogasi, Geoffrey mengaku mengetahui beberapa percakapan tentang ketidakpuasan terhadap kebijakan raja. Sampai hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan apakah pengakuan itu benar-benar jujur atau diberikan karena tekanan selama pemeriksaan. Namun, apapun alasannya, pengakuan Geoffrey menjadi pintu masuk bagi Henry untuk menghancurkan seluruh keluarga Pole. Tak lama kemudian, Henry Pole, putra sulung Margaret, ditangkap. Dia dituduh melakukan pengkhianatan terhadap mahkota. Pada Januari 1539, Henry Pole dihukum metong. Margaret bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan anaknya. Bayangin ya, perasaan seorang ibu, dulu dia kehilangan ayah karena dieksekusi. Sekarang puluhan tahun kemudian dia kembali harus kehilangan anaknya dengan cara yang sama. Seolah sejarah sedang mengulang dirinya sendiri. Lalu tibalah giliran Margaret. Saat itu usianya sekitar 65 tahun. Dia udah jadi nenek-nenek, tidak lagi aktif dalam urusan politik. Sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah dan menjalankan kehidupan religius. Namun, bagi Henry ke-8, usia bukanlah jaminan seseorang tidak berbahaya. Menurut Henry, Margaret tetap memiliki satu hal yang tidak bisa dihilangkan siapapun, yaitu Darah Plantagenet. dan darah itu di mata Henry selalu menjadi ancaman. Pada November 1538, Margaret ditangkap. Dia dibawa ke Tower of London, penjara yang selama berabad-abad menjadi tempat terakhir bagi banyak bangsawan Inggris. Ironisnya, Tower of London bukanlah tempat yang asing bagi keluarga Margaret. Pamannya, dua sepupunya, adiknya Edward, bahkan banyak anggota keluarga York pernah berakhir di sana. Dan kini Margaret mengikuti jejak mereka. Yang membuat kasus Margaret begitu kontroversial adalah bukti terhadap dirinya yang sangat lemah. Pemerintah mengklaim menemukan sebuah jubah bergambar lambang 5 luka Kristus di rumah Margaret. Lambang ini tuh sering dikaitkan dengan kelompok Katolik yang menentang kebijakan Henry ke-8. Namun banyak sejarawan modern meragukan cerita ini ya. Ada yang berpendapat bahwa bukti itu sengaja direkayasa agar pemerintah memiliki alasan untuk menangkap Margaret. Bahkan hingga sekarang tidak ada bukti yang kuat bahwa Margaret sendiri pernah merencanakan pemberontakan. Jadi ya kesalahan terbesarnya tampaknya hanyalah dua hal. Pertama, dia tetap setia kepada iman Katolik, dan kedua, dia ini adalah ibu dari Reginald Pole. Yang lebih menyedihkan lagi, Margaret tidak pernah mendapatkan pengadilan yang benar-benar adil. dia ditahan berdasarkan Act of Attainder, artinya parlemen menyatakan seseorang bersalah tanpa proses persidangan pidana seperti yang kita kenal sekarang. Dengan kata lain, raja dan parlemen memutuskan bahwa Margaret adalah pengkhianat. That's it. Nggak ada kesempatan untuk bela diri, Nggak ada kesempatan untuk menghadirkan saksi. nggak ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 2 tahun
di Tower of London. Dan saat itu usianya sudah mendekati 70 tahun, guys. Bayangin, seorang nenek tua ya di penjara di ruangan batu yang dingin dan juga lembab, terpisah dari keluarganya, nggak tahu apakah dia akan dibebaskan atau justru dihukum metong. Lalu tibalah pagi tanggal 27 Mei 1541. Tanpa banyak pemberitahuan, Margaret diberitahu bahwa hari itu adalah hari terakhir hidupnya. Menurut beberapa catatan, dia bahkan terkejut karena tidak menyangka akan langsung dieksekusi. Sebuah panggung kecil telah disiapkan di dalam area Tower of London, bukan di depan kerumunan besar seperti eksekusi tokoh politik lainnya. Eksekusi Margaret ini hanya disaksikan sejumlah kecil pejabat dan juga saksi. Margaret mengenakan pakaian sederhana. Dia berjalan menuju tempat eksekusi dengan tenang dan di hadapannya berdiri seorang algojo muda yang hampir tidak memiliki pengalaman. Dan disinilah kisah yang membuat nama Margaret Pole dikenang selama hampir 5 abad. Versi yang paling sering beredar di media sosial mengatakan bahwa Margaret menolak meletakkan kepalanya di balok eksekusi. Dia kemudian berlari mengelilingi tempat eksekusi sambil berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Lalu ada algojo yang mengejarnya sambil menebaskan kapak berkali-kali hingga akhirnya dia meninggal. Cerita ini memang sangat dramatis. Namun sebagian besar sejarawan modern menganggap bahwa berlari dikejar algojo kemungkinan berasal dari kisah yang ditulis beberapa dekade setelah peristiwa itu, sehingga keakuratannya tuh diragukan. Lalu apa yang kemungkinan benar? Sumber-sumber yang lebih dekat dengan waktu kejadian sama-sama menggambarkan bahwa eksekusi Margaret berlangsung sangat buruk. Algojonya tuh nggak berpengalaman, guys. Jadi pukulan pertama tidak langsung mengenai leher Margaret. Begitu pula pukulan berikutnya. Jadi Margaret ini tuh nggak meninggal langsung. Dia tuh meninggalnya tuh bener-bener pelan-pelan, mengalami luka yang berulang. Kayak berkali-kali ditebas gitu loh, guys, itunya. Bahkan beberapa laporan menyebut bahwa algojo membutuhkan banyak ayunan kapak untuk mengakhiri hidup Margaret dan mungkin sekitar 11 kali ayunan. Jadi ya meskipun kisah dikejar-kejar belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi satu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Eksekusi Margaret memang berlangsung dengan sangat-sangat mengerikan dan jauh dari kata manusiawi. Gila ya, orang biasanya kan kalau dihukum mati gitu ya, kayak dihukum kayak gitu tuh sekali tebas gitu kan guys, langsung meninggal biar orangnya tuh nggak menderita. Tapi bayangin Margaret Pole Mengalami kayak belasan kali gitu loh. Di usianya yang hampir 70 tahun, gila. benar-benar menderita banget sebelum dia meninggoy. Kematian Margaret langsung mengejutkan banyak orang karena dia bukan perempuan muda yang sedang memimpin pemberontakan. Dia ini adalah seorang nenek berusia hampir 70 tahun dan juga seorang ibu, seorang bangsawan yang pernah mengabdi kepada keluarga kerajaan selama puluhan tahun. Banyak orang melihat kematiannya bukan sebagai kemenangan hukum, melainkan sebagai tindakan balas dendam politik. Henry ke-8 memang berhasil menghilangkan salah satu keturunan terakhir keluarga Plantagenet, tapi dia juga meninggalkan noda besar dalam sejarah pemerintahannya. Ironisnya, orang yang paling ditakuti Henry ke-8 justru selamat. Reginald Pole tidak pernah berhasil ditangkap. Dia tetap tinggal di luar Inggris, bahkan setelah Henry ke-8 meninggal dunia pada tahun 1547. Keadaan berubah drastis ketika Mary ke-1, yaitu putri yang dulu diasuh Margaret, naik tahta pada tahun 1553. Reginald akhirnya kembali ke Inggris karena udah aman ya. Dia lalu diangkat menjadi uskup agung Canterbury, yaitu jabatan tertinggi dalam gereja Inggris. Bayangin ironis sejarah itu. Henry ke-8 menghukum mati seorang ibu demi menghancurkan pengaruh putranya. Namun pada akhirnya, putra itulah yang kembali ke Inggris dengan kehormatan tertinggi. Berabad-abad kemudian, nama Margaret Pole tidak dikenang sebagai pengkhianat. Sebaliknya, banyak orang mengenangnya sebagai korban politik. Pada tahun 1886, Pope Leo ke-13 bahkan menyatakan Margaret sebagai seorang beatified atau beata. Aku nggak tahu ya how to pronounce that. Tapi dalam gereja Katolik, ini Margaret dianggap wafat karena kesetiaannya pada iman, bukan karena kejahatan yang benar-benar dia lakukan.
Kalau dipikir-pikir emang hidup Margaret Pole ini kayak roller coaster beneran ya guys ya, penuh ironi. Dia lahir sebagai cucu raja, kehilangan ayah saat masih balita, menjadi yatim piatu, kehilangan semua haknya, berhasil bangkit dan mendapatkan kembali gelar bangsawannya, mengasuh seorang calon ratu, lalu kehilangan anaknya, dipenjara, dan akhirnya dieksekusi secara brutal di usia senja. Semua itu bukan karena dia memimpin perang, bukan karena dia merebut tahta, bahkan bukan karena terbukti melakukan pengkhianatan, melainkan karena satu hal yang tidak pernah dia bisa pilih sejak lahir, yaitu nama keluarganya. Dan mungkin disitulah letak tragedi terbesar Margaret Pole, bahwa dalam dunia politik yang dipenuhi rasa takut dan perebutan kekuasaan, terkadang dosa terbesar seseorang bukanlah apa yang dia lakukan, melainkan darah yang mengalir di tubuhnya. Gimana guys? Menurut kalian, apakah Margaret Pole benar-benar bersalah atau dia hanyalah korban ketakutan Henry VIII terhadap bayang-bayang keluarga Plantagenet? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Anyway, that's all for today's video. Setelah aku lihat-lihat, ternyata aku lagi bad hair day banget ya. Jangan lupa pokoknya di like, comment, share, and subscribe biar aku makin semangat bikin konten cerita buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menemani waktu kalian. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.